Pendek News TV. Saat ini kami sedang berada di tengah-tengah para pengurus Perkumpulan Guru Impasing Nasional atau Pegin Cabang Polman. Dan menjelang aksi 30 Oktober nanti, saya sudah bersama dengan para pengurus yang insya Allah akan kita wawancarai berkenaan dengan kesiapan mereka untuk mengikuti seruan aksi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Maaf Pak, saya sita waktunya sebentar. Di sela-sela menjelang aksi 30 Oktober nanti yang insya Allah akan diadakan di Jakarta, tentunya Pegin Cabang Polman sudah siap mengikuti aksi tersebut. Ya, siap, karena itu memang sudah ada surat edarannya dari pusat bahwa seluruh jajaran dari daerah maupun kabupaten dan wilayah untuk mengutus salah satu anggotanya ke Jakarta untuk menyuarakan tentang keluhan para guru swasta, terus bagi PGN sendiri untuk bisa tercapai dalam P3K. Ya. Tentu dalam aksi yang besar ini 30 Oktober ya 2025 ada yang melatar belakangi seperti apa yang kita sampaikan tadi. Latar belakangnya apa saja dari Pegin ini? Tentu latar belakangnya itu adalah bertemunya dari beberapa organisasi yang dengan pokok gitu, Ya. menghasilkan kerjasama dalam untuk memperjuangkan nasib di swasta, termasuk PGN, termasuk PGN itu dan lainnya itu berkumpul untuk menyuarakan jangan ada guru terkoordinasi dengan guru swasta yang dengan yang ada di negeri. Itu gitu. Oke, apa sih tuntutan utama Pegin dalam aksi ini? Tuntutan utamanya itu adalah bagaimana guru swasta itu termasuk dalam sudah sertifikasi untuk menjadi P3K. Jadi di sini ASN harga mati. Bagaimana konsolidasi anggota Pegin di Polman untuk mendukung aksi tersebut? Polman ini kami selalu berkoordinasi dengan teman-teman kita untuk menindaklanjuti surat dari PB untuk bisa mengutus maksimal mungkin untuk ikut ke Jakarta dalam mewakili aspirasi yang ada di daerah untuk bergabung dengan PB pada tanggal 30 Oktober yang akan datang. Apa harapan Anda kepada pemerintah pusat tentang aksi damai tersebut? Apa harapannya? Ya, harapan kami tentunya dari kesepakatan dari PGN itu sendiri, yaitu untuk bisa apa yang kita tuntut itu bisa terlaksanakan di tahun 2026 nanti, kita bisa jadi P3K. Baiklah, terima kasih Pak Ketua Umum atas wawancara hari ini. Saya beralih kepada pengurus bidang apa ya Pak? Apa ya? Bidang pendidikan. Oke, bidang pendidikan. Menurut Bapak, apa masalah terbesar yang masih dirasakan guru Impasing saat ini? Ya, khususnya kita di Kabupaten Pulau Mandar ini, masalah yang kita hadapi ini adalah melihat guru-guru yang ada di madrasah ini, khususnya di swasta ini, banyaknya yang belum tercover masuk dalam P3K, sehingga teman-teman ini menyuruhkan supaya bisa setidaknya tahun 2006 ini bisa juga ikut serta dalam penerimaan P3K. Jadi kan berhubungan dengan P3K. Bagaimana posisi guru sertifikasi yang belum mendapat Impasing saat ini? Dalam seruan ini tanggal 30 bulan Oktober ini itu tidak ada pemetaan sebenarnya, baik Impasing maupun Honer itu tetap disuarakan bagaimana menyeluruh penerimaan P3K ini khususnya di madrasah swasta ini. Jadi tidak ada pemetakan, tapi yang paling utama sebenarnya ini yang sudah berumur, supaya nanti ini penerimaan ada semacam afirmasi yang dilakukan oleh. Baik Bapak, seberapa Bapak yakin bahwa aksi ini akan didengar oleh pemerintah? Saya pribadi dan meyakinkan kepada teman-teman bahwa aksi ini karena sekarang itu tidak bisa kayaknya, dan saya yakin bahwa ini pasti didengar ini karena di Polman bukan cuma di pusat tapi di Polman kita di Sulawesi Barat ini bergerak serentak tanggal 30 ini. Saya yakin nanti pemberitaannya juga akan viral karena itu yang sekarang ini diagaungkan, saya akan tidak didengar kalau tidak viral. Jadi saya begitu yakin
harapan-harapan kita ini selaku madrasah swasta ini yang sudah mengatur puluhan tahun tidak terkatrok, mudah-mudahan di tahun 2026 ini bisa ikut serta juga dalam program kegiatan. Oke, terima kasih Pak atas wawancara ini. Saya bergeser ke Ibu, ya, salah satu anggota Perkumpulan Guru Impasing Nasional yang ada di Pulau Limandar. Baik Ibu, apa alasan pribadi Ibu ikut mendukung aksi damai 30 Oktober ini? Pertama, adanya isu tentang diskriminasi antara negeri dan swasta. Sehingga muncullah kami dari khususnya anggota PGN Pulau Limandar ini ada inisiatif untuk ikut aksi dalam kegiatan tersebut sehingga aspirasi yang kami bawa ini bisa didengar oleh pemerintah yang sesuai dengan kebijakan yang ada, sesuai dengan aturan yang memihak kepada baik negeri maupun swasta. Oke. Terus pesan Anda kepada pemerintah terkait nasib guru-guru Impasing dan sertifikasi apa? Satu, bagaimana pemerintah ini menyikapi daripada pengangkatan ini bukan dikhususkan hanya di instansi pemerintah, tapi swasta juga ikut terlibat sehingga pengangkatan ini serentak tanpa mengecualikan antara negeri dan swasta. Betul. Jadi arti aksi damai ini bagi guru di Pulau Limandar itu seperti apa arti aksi damai ini nanti? Membawa keinginan dari khususnya seluruh anggota PGN sehingga kesejahteraan guru ini lebih baik ke depan, sehingga isu-isu yang kita dengar ini bisa kami jawab sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh pemerintah. Iya, terima kasih Bu atas wawancara hari ini. Kita akan beralih kepada ketua, Bapak Ketua Umum. Terus apa pesan Pegin Polman kepada seluruh guru Indonesia menjelang aksi damai nanti ini? Pesannya itu adalah bagaimana tuntutan-tuntutan yang kita akan disampaikan itu dilaksanakan dengan baik supaya kita ini bisa sama dengan yang guru yang ada di negeri seperti Diknas itu. Kita sebenarnya itu yang tuntutan yang paling utama diterimanya atau realisasinya di tahun 2026 nanti untuk bisa semua jadi guru PTK, ASN PTK. Saya kira begitu. Yang jelasnya apa Pegin yakin ini akan membawa perubahan yang nyata bagi para guru, para nasib guru madrasah swasta? Saya yakin sekali karena bukan cuma PGN yang bergerak ini, adalah beberapa organisasi lain tapi semua naungan Kementerian Agama. Ini kami bersatu untuk bisa apa yang kita sampaikan itu bisa dilaksanakan atau terrealisasi dengan baik. Itu karena sudah kemarin ada balik, kita sudah aksi ini, yang ini untuk memperkuat apa yang kita sampaikan dan bisa pemerintah untuk bisa direalisasikan apa tuntutan kami. Saya kira begitu. Oke, terima kasih Pak Ketua. Demikian pemirsa Sandek News TV. Kita sudah wawancara dengan beberapa pengurus Pegin cabang Polman terkait dengan aksi 30 Oktober 2025 di Jakarta. Tentu harapan dari Pegin adalah membawa masa depan yang baik, harapan yang baik untuk para guru-guru madrasah swasta di Kementerian Agama khususnya. Dan tentunya ini benar-benar menjadi harapan terbesar bagi guru madrasah swasta, yaitu dengan di ASN-kan mendapatkan yang terbaik dan kebahagiaan nantinya. Terima kasih. Demikian laporan saya dari Pulau Limandar, tim liputan Sandek News TV melaporkan. Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana di gedung DPR. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi sana family. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut karang menghadang, bicaralah yang lantang, jangan hanya diam.
hatimu.